Woi! 1 menit, udah di musola semua. Nama saya Muhammad Lutfi. Di sini, saya adalah taruna tingkat 3 di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Dan saya menjabat sebagai polisi taruna. Pelton 1 lolos. Ada yang nggak bener. Saatnya bertugas. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak! Istirahat di tempat. Gerak! Berasa nggak? Siap. Ini berasa nggak? Siap, berasa. Si kuning nih. Siap. Kalian tahu nggak kesalahan kalian apa? Siap, dalam berbicara. Terus. Siap, tidak berasa. Terus. Siap, sepatu tidak semer. Lagi. Siap. Kali tidak rapi. Terus. Siap, izin bang, kelewatan. Ya, kelewatan. Jadi saya yang salah. Siap, tidak? Posisi sikap pusat semua. Nah, siap. Siap. Turun, turun. Siap, turun. Satu orang pimpin. Siap. Turun, siap. Siap. Turun, turun. 1, Turun. 2, Turun. turun. 199. Turun. 100. Turun, siap. Siap. Turun berdiri. Siap, berdiri. Hadap kanan, hadap kiri, gerak. Setelah ini, kalian menuju ke lapangan untuk upacara pagi. Abang tunggu 1 menit. Bisa? Siap, bisa. Laksanakan. Dari maju. Jalan. Sana. Polter! Sini! Siap! Menjadi seorang polisi taruna sangatlah tidak mudah. Kita harus bisa mengatur sikap adik-adik junior kita, sekaligus menjadi contoh untuk mereka. Tidak jarang, saya diomeli oleh pembina karena alasan-alasan tertentu. Semua itu karena saya polisi taruna. Dicek kamu. Nih. Pendidikan saya hancur berantakan. Saya capek. Tidak ada waktu untuk belajar. Saya hanya tinggal dengan kakek saya. Dia bekerja sebagai tukang sol sepatu di kawasan pendidikan STPI Curug.
Dan tidak jarang, ia berada di sekitar Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Saya kasihan dengan dia. Susah payah mencari uang untuk sekolah saya. Saya harus bisa membanggakan dia. Pusing semuanya. Astagfirullah. Kenapa kalian di sini? Siap, tadi dipanggil. Gimana sih saya tadi manggilnya? Siap, tadi dicetongin. Tadi suara saya yang begitu kecil kalian dengar, masa suara dan kalian nggak dengar? Ya udah, ayo kita sama-sama ke masjid yuk. Siap. Siap. Salat yuk. Ya, Bat. Oh ya, aku duluan ya. Sadaqallahul adzim. Astagfirullahaladzim Lutfi, kalau masuk itu ucapin salam. Udah, lagi pusing. Pusing kenapa? Duh, pokoknya lagi pusing dah. Curhat dah. Yaudah sini. Mau cerita nih. Ada apa? Duduk. Pokoknya mau cerita dah. Mau cerita? Iya. Sabar dulu tapi. Mau saya dengar ceritanya? Ya mau lah. Oke. Saya bakal dengar cerita kamu, tapi kamu harus ikutin mau saya. Apa? Kita sholat berjamaah dulu di musola. Aduh, orang mau cerita tahan-tahan sih. Kamu ini berubah, Vi, semenjak kamu jadi poltar. Dulu kamu rajin banget ke musola. Bahkan saya rindu banget suara azan kamu. Pokoknya gini, kalau kamu mau saya dengerin ceritanya, saya tunggu di musola. Gimana? Udah, saya tunggu di atas pokoknya ya. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Iya. Saya udah tahu ceritanya. Jadi sebenarnya Lutfi, dalam menghadapi suatu masalah, sebenarnya itu kita telah diajarkan oleh Al-Quran dan kita mempunyai 3 rumus. Yang pertama adalah dari surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi apabila Lutfi sedang diberikan kecobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tahu bahwa Lutfi itu bisa melewatinya. Yang kedua dari surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, yang terakhir itu dari surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi, kalau misalnya kita lagi ada masalah, kuncinya itu cuma 2. Pertama, kita harus sabar, ikhlas dengan apa yang diberikan sama Allah. Yang kedua, kita sholat, takbir, sebut namanya, minta pertolongan kepada Dia agar kita bisa melampaui semuanya. Sampai sini paham Lutfi? Paham. Dan satu lagi yang harus diingat, sebesar-besarnya suatu masalah, Allah itu lebih besar daripada masalah. Masya Allah, tabarakallah. Syukuran Naga, Anda beruntung punya sahabat kayak antum. Sama-sama Fi.
ولا أقوى على نار الجحيم. Akhirnya, saya mencoba untuk puasa lagi. Wih, lagi saum ya? Nggak bisa dulu. Tumben banget saum. Iya, lagi niat. Ayolah, aneh bayarin. Nggak bisa ya, duluan aja. Ya udah deh, aneh duluan ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak. Wih, gimana? Lagi ngapain? Lagi ngeliat jadwal. Oh. Tadi kok udah kantin sama Dede, Bang? Iya, lagi puasa, nah. Lagi puasa? Alhamdulillah. Tumben-tumben ya? Udah lama nih, ini gak puasa? Lagi niat lah, insya Allah. Iya. Tuh, kalau misalnya lagi banyak masalah, apapun itu masalahnya. Ya. Semangat tuh lagi puasa. Ya kan? Pas banget nih, bentar lagi kan mau bulan Ramadan. Jadi sekalian latihan juga. Puasa juga bisa nahan sabar, segala macam latihan. Jadi kalau misalnya ada masalah, sabar-sabar ngadepinnya, itu kan cobaan dari Allah. Oke, siap. Udah, Siga, tadi mau ke toilet dulu ya. Lanjutkan. Terima kasih. Semangat puasanya. Terima kasih sarannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menjalani semuanya, rasanya tenang. Hal apa ini? Dan kebaikan-kebaikan mulai datang kepada saya. Ya Allah, selama ini saya pergi jauh dari kamu. Dan sekarang saya ingin kembali kepadamu. Udah deh, terima kasih atas bantuannya. Karena udah bantuin bersih-bersih abang-abangnya juga bareng-bareng. Karena kebiasaan itu kan sebagian daripada iman. Jadi mudah-mudahan amal kebaikan kita dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kebetulan ini sudah memasuki waktu asar. Bagaimana kalau kita sholat bareng-bareng? Siap. Pontar! Kami dah. Saya kembali menyempatkan untuk ikut forum grup discussion di Masjid Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Inilah sedikit cerita saya di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Walaupun banyak hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, jauh dari Ilahi, jauh dari Allah, tapi kita harus selalu berusaha untuk melakukan kewajiban kita sebagai hambanya, untuk beribadah selalu kepadanya. Allahu Akbar, Allah.